Shalom, perkenalkan Miss dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nama Miss Pani Norarisma Serigar, NIM 1901011183, Grup F semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baiklah, di video ini Miss akan menjelaskan 5 landasan pendidikan, yaitu 1. Landasan pendidikan, 2. Azas Tutwuri Handayani, 3. Azas belajar sepanjang hayat, 4. Azas kemandirian dalam belajar, 5. Kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Silahkan enjoy dengan video Miss. Yang pertama, landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya, yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan berdasarkan, dan di sini kita juga akan mengetahui apa tujuan dari landasan pendidikan itu. Tujuan landasan pendidikan sementara itu, tujuan itu hasil yang ingin dicapai melalui kajian landasan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. 2. Pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. 3. Terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. 4. Pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. 2. Azas Tutwuri Handayani. Azas Tutwuri Handayani merupakan azas pendidikan Indonesia yang bersumber dari azas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Makna Tutwuri Handayani adalah Tutwuri mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Handayani mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. 3. Azas belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, ide, gagasan pokok yang berlangsung dalam diri individu. Dalam konsep ini, belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Pembelajaran sepanjang hayat meliputi pola formal dan informal. Ditekankan pula bahwa belajar dalam arti sebenarnya adalah suatu yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Berdasarkan ide tersebut, konsep belajar sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan atau continuing learning. Dengan terus-menerus belajar, seorang tidak akan ketinggalan zaman dan dapat memperbaharui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. 4. Azas kemandirian dalam belajar. Azas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Terdapat beberapa strategi belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar yang dapat memberi peluang pengembangan kemandirian dalam belajar, antara lain 1. Cara belajar siswa aktif atau CSBA. Dalam hal pendekatan belajar ini, siswa dituntut mengambil prakarsa atau memikul tanggung jawab tertentu dalam belajar mengajar di sekolah, umpamanya melalui lembaga kerja. 2. Belajar melalui modul. 3. Paket belajar. 4. Pengajaran berprogram.
5. Kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa menurut Meacham B. Miller 1998 adalah 1. Sumber sosial, yaitu orang dewasa yang berada di lingkungan siswa seperti orang tua, pelatih, anggota keluarga, dan guru. Orang dewasa ini dapat dikomunikasikan nilai kemandirian belajar dengan modeling, memberikan arah dan mengatur perilaku yang akan dimunculkan. 2. Sumber kesempatan untuk melatih kemandirian siswa yang secara konstan selalu diatur secara langsung oleh orang tua dan guru, tidak dapat membangun keterampilannya untuk dapat belajar secara mandiri karena lemahnya kesempatan yang mereka punya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar terdiri dari adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa adalah disiplin, percaya diri, motivasi, inisiatif, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, siswa sering dikatakan memiliki kemandirian belajar apabila memiliki sifat percaya diri, motivasi, inisiatif, disiplin, dan tanggung jawab. Kemandirian seorang peserta didik atau mahasiswa dapat diimplementasikan dengan banyak cara, antara lain dengan 1. Mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Kita diberikan fasilitas sebuah perpustakaan yang dapat membantu kita dalam belajar. Buku-buku di dalamnya, ataupun meski belum lengkap, tetapi setidaknya dapat kita jadikan referensi maupun materi sebagai bahan pembelajaran yang akan sangat membantu proses kita mengembangkan kemampuan kita serta membantu proses belajar mengajar. 2. Mengoptimalkan proses belajar mengajar. Hampir setiap pertemuan peserta didik atau mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan pendapat tentang materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Akan tetapi, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta didik. 3. Mengoptimalkan fasilitas teknologi. Perkembangan teknologi sebenarnya telah mempermudah kita dalam segala hal, termasuk mempermudah dalam menciptakan kemandirian belajar. Dengan teknologi, jaringan kita dapat mengakses dan mencari baik artikel-artikel maupun buku yang dapat kita jadikan bahan belajar maupun referensi dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, mari kita maksimalkan teknologi dan fasilitas yang kita miliki dan yang ada di sekitar kita untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita. Sekian video dari Miss. Kiranya apa yang Miss sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih dan shalom. Sampai jumpa di lain video.